Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman guru di seluruh Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk kali ini channel kesayangan kita semua, yaitu channel Jans Family, akan memberikan informasi tentang kegiatan KSN atau Kompetensi Sains Nasional. Untuk itu mari kita simak baik-baik. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, yaitu KSN tingkat SD ya. Saya akan mulai dari web Pusat Prestasi Nasional. Ini adalah berita terupdate terbaru ya, yaitu pada tanggal 24 Mei tahun 2021. Di sini teman-teman bisa langsung unduh. Nanti saya sertakan di link deskripsi untuk alamat web ini. Teman-teman bisa download langsung panduan teknis pelaksanaan KSN SD, silabus KSN SD, surat keterangan sekolah SD nih. Untuk surat pernyataan pendamping nanti apabila satuan pendidikan teman-teman ada yang lolos ke tingkat nasional. Selanjutnya surat pernyataan peserta, nanti apabila ada yang mau mengikuti silahkan, karena di sini ada dua fase. Yang pertama fase penyisihan yang akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di 34 provinsi, dan fase kedua yaitu fase tingkat nasional, nanti akan diseleksi terlebih dahulu di fase penyisihan. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke panduan teknis KSN SD tahun 2021. Kebetulan saya sudah mendownload ya, jadi kita bisa buka. Untuk latar belakang tujuan nanti teman-teman bisa lihat dan simak baik-baik di panduan nanti yang teman-teman download. Saya langsung ke prosedur pelaksanaan ya. Seperti yang saya sudah berikan informasi dari awal, itu yang pertama yaitu tahap penyisihan. Tahap penyisihan itu bagian A nih, setiap satuan pendidikan diwakili oleh paling banyak satu orang peserta, jadi tidak boleh lebih dari satu orang. Bidangnya hanya dua, yaitu bidang matematika dan IPA. Jadi satu orang matematika dan satu orang itu peserta didik untuk bidang IPA. Tahap penyisihan KSN SD tahun 2021 dilaksanakan secara daring atau online. Tahap penyisihan dapat dilakukan di sekolah maupun dari rumah. Tetap melakukan protokol kesehatan. Pusat Prestasi Nasional menetapkan jumlah peserta KSN tahun 2021 yang akan lolos ke tingkat nasional sebanyak 272 peserta didik untuk setiap bidang yang berasal dari 34 provinsi. Jadi nanti diseleksi ya. Pusat Prestasi Nasional tidak melaksanakan pelaksanaan babak penyisihan ulang atau susulan. Jadi ketika pelaksanaan ada misalkan jaringan yang kurang mendukung, tetap tidak bisa melaksanakan susulan. Jadi tetap didiskualifikasi walaupun kendalanya bukan dari peserta tapi dari sinyal ya. Selanjutnya untuk poin F, penilaian peserta yang lolos ke tingkat nasional didasarkan pada mekanisme peringkat nasional dan kuota peringkat nilai tertinggi pada masing-masing provinsi dengan rincian sebagai berikut. 136 peserta didik berdasarkan ranking nasional hasil seleksi tahap penyisihan dengan jumlah maksimal setiap provinsi sebanyak 6 orang. 4 peserta didik wakil masing-masing provinsi diambil dari peringkat tertinggi provinsi, sehingga setiap provinsi dapat diwakili oleh minimal 4 dan maksimal 10 peserta didik untuk masing-masing bidang matematika dan IPA berdasarkan hasil penilaian seleksi tahap penyisihan. Jadi seperti ini, ketika misalkan ada provinsi kita contoh provinsi Jawa Barat itu dia masuk ke posisi 136 dari tingkat nasional, 6 orang, berarti dia mewakili secara nasional. Tetapi ketika di tingkat provinsi ada lagi 4 orang peserta didik wakil masing-masing provinsi diambil dari peringkat tertinggi provinsi. Jadi bisa dimasukkan sebanyak 10 orang. Jadi bukan 6 lagi. Jadi bisa dimasukkan sebanyak 10 orang dari tingkat perwakilan Jawa Barat ya. Selanjutnya, peserta yang lolos ke tingkat nasional untuk setiap bidang akan dibuktikan dengan surat keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional dan akan mengikuti seleksi KSN SD tahun 2021 tingkat nasional.
Pusat Prestasi Nasional mengumumkan hasil tahap penyisihan melalui laman website Pusat Prestasi Nasional, web yang tadi saya beritahukan ketika awal-awal ya. Selanjutnya, untuk tingkat nasional silahkan teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi yang saya bacakan itu tingkat penyisihan, karena tingkat nasional nanti dilaksanakan ketika penyisihan sudah selesai. Ya, selanjutnya nih, mekanisme pelaksanaan tahap penyisihan. Bisa dibaca ya untuk poin A, B, dan C. Ini seperti biasa ketika kita mengikuti perlombaan pasti seperti ini ya untuk daring. Untuk D, peserta mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan KSN SD tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, waktu pelaksanaan selama 60 menit untuk masing-masing bidang kompetensi. Yang kedua, soal untuk bidang kompetensi matematika terdiri atas 30 soal pilihan jamak, mungkin pilihan ganda ya. Untuk yang B, IPA terdiri atas 70 soal pilihan jamak. Peserta didik tidak diperkenakan mengenakan buku catatan, kamus matematika, kamus sains, kalkulator, tabel, atau alat elektronik yang dapat digunakan untuk menghitung, menyimpan data, kecuali kamus bahasa Inggris Indonesia, kamus bahasa Indonesia Inggris. Ya, jadi boleh untuk membawa kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Karena biasanya untuk soalnya itu ada soal yang berbahasa Inggris. Meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal ini tidak boleh ya, tidak diperkenankan. Apabila nanti melanggar peraturan ini akan didiskualifikasi. Panitia pusat melakukan pemeriksaan dan penilaian jawaban seleksi tahap penyisihan. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadwal pelaksanaan untuk KSN tingkat SD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini yang pertama, sosialisasi KSN itu Juni tahun 2021, tapi sekarang Mei sudah disosialisasikan untuk jadwalnya. Jadi alhamdulillah sudah sedari dini ya. Jadi kita bisa mempersiapkan sejak dari sekarang. 2, virtual meeting dan penjelasan teknis nanti Juni, sama pendaftaran peserta KSN itu Juni, uji coba aplikasi dan simulasi kompetisi Agustus, seleksi tahap penyisihan September, virtual meeting Oktober, pelaksanaan tingkat nasional itu November. Jadi masih ada persiapan sekitar 2 bulan nih ya, 2 bulan untuk ke tahap seleksi penyisihan peserta KSN SD. Untuk proses penyisihan penilaiannya kompetensi matematika, jika jawaban benar poin 4, jawaban salah negatif 1, jika tidak menjawab poinnya 0. Untuk skema pengolahan skor bisa dibaca sendiri ya sama teman-teman. Ini bobot soal pilihan jamak, ada yang mudah jumlah 8 soal, sedang 14 soal, sulit 8 soal. Ini yang bobot yang sulitnya biasanya ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi diusahakan bisa berbahasa Inggris atau disiapkan kamus bahasa Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris. Skor akhir sama dengan 4 dikali jawaban benar dikali luar ditambah jumlah jawaban salah dikali minus 1. Dan selanjutnya ya, poin keempat, skor maksimum yang dapat diperoleh peserta adalah 150. Pemeringkatan mengikuti ketentuan kuota peringkat nasional dan keterwakilan provinsi. Untuk bidang kompetensi IPA pun hampir sama ya. Apabila benar poin 4, salah poin negatif 1. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kegiatan KSN SD dengan sebaik-baiknya dan bisa meraih prestasi untuk peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing. Dan terima kasih apabila video ini bermanfaat, sertakan like dan subscribe. Share juga video ini apabila bermanfaat ya, tapi apabila tidak bermanfaat ya silahkan abaikan saja. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan karena coronavirus masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.